Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Tiara Narintan dengan NIM 191120104 akan menjelaskan mengenai pengertian, proses pembuatan, dan manfaat dari pupuk mol cair atau pupuk mikroorganisme lokal cair dari bahan baku nasi basi. Adapun dari tujuan penjelasan ini adalah untuk memenuhi penugasan Project Based Learning mata kuliah Bioteknologi Tanah dan Pupuk Hayati yang diaku oleh Ibu Ika Afifah Nugraheni, SPM Biotek. Salah satu limbah yang ada di dekat kita dan sering kita jumpai yaitu nasi basi. Nasi basi adalah nasi yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena memiliki bau dan rasa yang tidak sedap dan telah ditumbuhi jamur berwarna kuning atau oranye di atasnya. Limbah berbahan dasar karbohidrat ini biasanya hanya dibuang begitu saja ke tempat sampah atau diberikan kepada unggas sebagai pakan. Oleh karena itu, limbah ini membutuhkan pengolahan agar lebih berguna dan menjadi produk yang berkualitas. Berdasarkan beberapa penelitian, nasi basi dapat dijadikan sebagai bahan biofaktor untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik. Nasi basi dapat dijadikan bahan baku pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Mol adalah pembuatan pupuk organik baik cair maupun padat dengan menggunakan mikroorganisme sebagai starternya. Adapun bahan utama pembuatan mol terdiri dari karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Bahan dasar untuk fermentasi larutan mol dapat diperoleh dari hasil perkebunan, pertanian, maupun limbah organik rumah tangga. Karbohidrat sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme diperoleh dari limbah-limbah organik seperti gandum, singkong, air cucian beras, dan lain sebagainya. Glukosa berasal dari air kelapa, gula merah, maupun gula pasir. Serta sumber mikroorganisme dapat berasal dari kulit buah yang sudah busuk, terasi, keong, maupun nasi basi. Salah satu mol yang sering dan sangat mudah dibuat adalah mol dari nasi basi. Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan pupuk mol ini terdiri dari bahan, alat, dan cara kerja. Alat yang digunakan yaitu botol fermentasi, wadah, saringan, dan sendok pengaduk. Bahan yang digunakan yaitu nasi basi sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pupuk mol yang dilakukan, gula merah, dan air. Kemudian, cara kerja dari pembuatan pupuk mol ini terdiri dari beberapa langkah yang dapat kita lihat bersama. Seperti yang pertama, nasi dibiarkan basi hingga 3-4 hari. Yang kedua, campurkan nasi basi, air, dan gula dalam satu wadah. Yang ketiga, aduk rata semua bahan. Yang keempat, dilakukan penyaringan. Yang kelima, dimasukkan ke dalam botol fermentasi. Yang keenam, pupuk mol siap untuk digunakan. Berikut adalah video proses pembuatan pupuk mol dari nasi basi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan, seperti air, wadah, saringan dan sendok pengaduk, wadah pencampuran bahan, botol penyimpanan fermentasi pupuk mol cair, gula merah, dan nasi basi sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk mol. Langkah selanjutnya itu masukkan nasi basi yang telah ditumbuhkan mikroorganisme ke dalam wadah. Lalu, campurkan air dengan catatan bukan air leding. Contohnya di sini menggunakan air sumur. Adapun tujuan penggunaan air sumur yaitu untuk dapat menjaga kualitas mikroorganisme tetap aktif, serta gula merah dan atau gula lainnya sebagai sumber energi untuk fermentasi bagi mikroorganisme yang telah tumbuh pada nasi basi. Kemudian, aduk semua bahan hingga tercampur rata dan pastikan gula merah larut dengan sempurna. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya akan dilakukan penyaringan. Adonan pupuk mol disaring menggunakan saringan dengan bertujuan untuk memisahkan cairan pupuk dan ampasnya
dari adonan pupuk mol. Pada tahap ini akan didapatkan dua jenis hasil pupuk mol, yaitu cair dan padat. Pupuk mol cair adalah pupuk mol yang tersaring dan larut dalam air. Sedangkan pupuk mol padat adalah ampas yang didapatkan dari sisa penyaringan. Proses penyaringan pupuk dibantu dengan sendok pengaduk agar proses penyaringan yang dilakukan berlangsung tidak terlalu lama. Setelah cairan dan ampas dari adonan pupuk mol sudah terpisah, cairan pupuk dipindahkan ke dalam botol penyimpanan fermentasi pupuk mol cair. Pemindahan pupuk fermentasi mol cair dilakukan secara perlahan ke dalam botol agar dapat dipastikan tidak berceceran kemana-mana. Setelah semua pupuk mol cair sudah masuk ke dalam botol, botol ditutup menggunakan tutupnya, kemudian selang beberapa hari, pupuk cair mol siap diaplikasikan kepada tanaman sebagai penyubur organik tanaman yang ramah lingkungan. Catatan, tutup botol hendaknya dibuka dan ditutup setiap hari agar gas yang terdapat di dalam botol hasil fermentasi tidak menumpuk, serta tetap terjaga proses inkubasi mikroorganisme di dalamnya. Atau dengan alternatif lain, yaitu membuat radiator pendingin agar gas yang terdapat dalam botol dapat terkontrol tanpa harus membuka dan menutup tutup botol setiap saat. Hasil dari pembuatan pupuk mol cair ini, yaitu nasi basi dapat dijadikan sebagai bahan biofaktor untuk pembuatan pupuk mol atau mikroorganisme lokal. Untuk membuat pupuk cair yang sangat mudah dibuat dan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pupuk cair dari nasi basi ini yaitu bahan baku pembuatan pupuk mudah didapat, proses pembuatannya mudah dan murah, mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah nasi basi, dan mengurangi penggunaan pupuk kimia, serta beralih pada budidaya tanaman secara organik yang lebih sehat. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.